Halo, bertemu lagi dengan saya Andreas Agus, masih dalam pembelajaran public speaking. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekali, yaitu menentukan topik presentasi. Pada waktu seorang pembicara ingin menyampaikan sebuah presentasi, dan dia harus memilih jenis presentasi apa yang sesuai dengan saya, maka dia harus punya kemampuan untuk menentukan topiknya. Karena topik yang akan disampaikan ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana audiens bisa menikmatinya. Kita akan sulit sekali mendapatkan perhatian audiens kalau mereka merasa topiknya tidak sesuai. Atau mungkin kita tidak terlalu menguasai topik. Sehingga kita harus tahu aturan dasar pemilihan topik. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua aturan dasar dalam pemilihan topik. Tapi sebelum ke sana, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu Saudara semua yang melihat tayangan ini bahwa kemampuan public speaking adalah sebuah skill dan bisa dilatih. Itulah sebabnya harus yakin bahwa kita mampu menguasainya. Makanya kita harus latih dengan banyak jam terbang supaya kita bisa lebih ahli lagi. Yuk, kita langsung saja ya. Dua aturan dasar dalam pemilihan topik. Yang pertama adalah sesuai dengan keahlian kita. Setiap orang itu punya keahlian, punya keunikan. Jangan berpikir untuk kita menjadi pembicara yang serba bisa. Kalau ngomongin ekonomi, saya bisa. Ngomongin tentang elektro, bisa. Kedokteran, bisa. Ngomongin masalah dapur, olahraga, semuanya serba bisa. Jadi kita ambil aja semua jenis pembicaraan. Penguasaan sebuah materi itu berbeda dengan wawasan yang memang kita harus luas. Wawasan betul harus luas. Tetapi kita harus punya keahlian-keahlian tertentu yang kita bisa bersaing buat orang lain. Jadi kalau kita ngomongin siapa sih Andreas Agus, setidaknya nggak ngomong serba bisa, tetapi satu atau dua hal yang memang ahlinya seperti apa. Kita akan bahas lebih detail lagi ya tentang keahlian. Di antaranya adalah apa saja sih hal yang kita ketahui. Kalau misalkan kita suka dunia otomotif atau suka tentang dunia mesin mobil, kita tahu banyak, oh ini bagian-bagian mesin mobil, ini bagian radiatornya, ini businya, ini aki, ini masalah pengapian, oh ini kalau panas caranya seperti ini, starter seperti ini dan sebagainya, ini masalah elektronya. Jadi kita bisa bicara berhubungan dengan otomotif tadi yang kita tahu. Terus apa yang kita sukai? Wah, kita suka tentang dunia otomotif tuh, tentang berbagai merek mobil, kekurangan dan kelemahannya, kita bisa coba dari sisi harga. Kita akan lebih enjoy kalau kita membicarakan sesuatu yang kita suka. Saya membuat video ini berbagai episode atau puluhan judul karena saya menguasai bidang ini dan saya suka bidang ini. Dan saya senang sekali melihat seorang pembicara yang bagus dalam menyampaikan materi. Apalagi saya juga suka mengajar public speaking. Kebanggaan saya adalah kalau murid-murid saya bisa bicara bahkan lebih jago dari gurunya. Itu kebanggaan yang luar biasa. Selain itu adalah apa yang kita pedulikan atau pikirkan. Ada orang-orang tertentu yang suka mempedulikan atau memikirkan keadaan sosial. Misalkan tentang kemiskinan. Jadi dia banyak belajar tentang lembaga sosial. Dia banyak berhubungan dengan NGO, organisasi-organisasi di bidang sosial, dan dia bicara tentang sosial. Dia membuat kegerakan, movement tentang sosial. Itu menarik sekali. Atau kita punya kisah atau pengalaman pribadi tentang satu hal yang spesifik. Misalkan dulu kita berjuang merintis bisnis dari nol sampai sekarang berhasil. Nah, kalau kita sampaikan itu, kita akan lebih enjoy. Kita akan lebih nikmat menyampaikan presentasi. Kelihatan loh kalau orang menyampaikan presentasi hanya sekedar hafalan di otak dengan dia bicara dari hati. Karena apa yang dari hati itu akan bisa sampai ke hati. Jadi pastikan mulai sekarang kita bisa memikirkan, saya itu ahlinya masalah apa?
Saya itu peduli masalah apa. Saya paling suka masalah apa. Jadi, waktu kita jadi seorang pembicara, kita akan menjadi seorang pembicara yang terbaik. Karena kita fokus di dalamnya. Nah, itu yang pertama ya, sesuai dengan keahlian. Yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan pendengar. Kalau kita berbicara dan audiens kita adalah anak kecil, kita harus berekspresi seperti anak kecil. Baju kita harus disesuaikan. Jangan kita pakai baju jas lengkap, dasi. Kita ngomong di hadapan anak kecil dengan bahasa, ya, selamat pagi, Bapak, Ibu. Maaf, selamat pagi, anak-anak semua. Saya akan menyampaikan materi tentang kedisiplinan. Anak-anak tahu disiplin itu apa? Wah, nggak enak banget. Atau mungkin kita harus berbicara di hadapan anak-anak ABG atau anak-anak remaja. Wah, kita ngomongnya dengan cepat dengan guys. Anak-anak semua atau teman-teman semua, guys, apa kabar? Sehat semua ya? Wah, ini kayaknya ada yang sedih-sedih nih, ada yang bucin-bucin. Nah, kita bisa masukkan beberapa istilah anak-anak muda atau anak-anak remaja. Atau mungkin kita ngomong di hadapan orang dewasa atau orang tua. Nanti saya akan membuat topik khusus tentang audiens kita ya, sehingga kita bisa lebih ahli. Tetapi kesimpulannya adalah dua aturan dasar dalam pemilihan topik. Yang pertama, sesuai dengan keahlian kita. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan pendengar. Yuk kita latih lebih lagi kemampuan public speaking kita. Terima kasih, saya Andreas Agus.